Sobat Dairi Cup TV. Hari ini kami akan menginformasikan informasi Pemkap Dairi selama sepekan. Bersama saya, Tio Tapianta Togatorop, inilah Pedas edisi ke-88. Bunga ditanam di dalam aviari, selalu disiram setiap hari. Kami ucapkan terima kasih telah menonton Dairi Cup TV. Informasi pertama, jalan jurusan Simpang 3 menuju Berampu, Kecamatan Berampu sudah mulai dikerjakan. Ditargetkan awal Desember 2023 mendatang, pengerjaannya akan selesai. Di sela kunjungan kerjanya di Kecamatan Berampu, Bupati Dairi Edi Berutu menyempatkan diri memantau proses pengerjaan yang sudah dimulai sejak awal Agustus lalu. Bersama masyarakat didampingi Sekretaris Dinas PUTR Prianto Naibaho, Kepala Bapeda Kabupaten Dairi Arianto Tinambunan, Camat Berampu Ramadhani Berampu, Ketua TPPKK Romi Mariani Simarmata, Bupati menyampaikan bahwa pengerjaan jalan berbiaya lebih dari 17 miliar rupiah ini sudah direncanakan sejak 2,5 tahun yang lalu. Namun karena keterbatasan anggaran dan adanya prioritas pembangunan yang lain, pembangunannya tertunda. Hari ini kita patut bersyukur, proses pembangunannya sudah dimulai. Ini adalah jalan vital yang ditunggu lebih dari 5 tahun, kondisinya sangat buruk. 2 tahun dibahas bagaimana prioritas jalan ini, tapi karena keterbatasan anggaran, semua tertunda, katanya. Bupati juga menjelaskan, proses pembangunan jalan ini bisa terjadi semua atas masukan dari masyarakat, kepala desa, dan camat. Informasi kedua, Bupati Dairi Edi Berutu menyerahkan bantuan sosial berupa beras, susu, dan bahan sandang lainnya kepada warga lanjut usia di Kecamatan Berampu, Kamis sore 31 Agustus 2023 di Aula Kantor Camat Berampu. Kegiatan penyerahan bansos ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan, pengurusan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti kartu identitas anak, kartu keluarga, dan yang lainnya dari pagi hari. Tidak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan bimbingan kesehatan, mental, spiritual, dan sosial bagi lansia oleh tim dari Dinas Kesehatan. Kehadiran Bupati didampingi Ketua TPPKK Romi Mariani Simarmata disambut hangat oleh warga. Dalam arahan singkatnya, Bupati menyampaikan walau sudah lansia masih tetap berkarya, sebagaimana yang sudah ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang masih bekerja mengurus Indonesia. Kepada para lansia, Bupati juga meminta agar tetap mengedukasi para kaum muda betapa pentingnya budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkannya, pengaruh media sosial saat ini perlahan-lahan sudah melunturkan nilai-nilai budi pekerti di kalangan kaum muda. Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan senantiasa mendukung program Kemendikbudristek yang terus berupaya melakukan percepatan implementasi kurikulum merdeka, di mana programnya juga selaras dengan visi misi Kabupaten Dairi, yakni Dairi Cerdas. Bentuk dukungan tersebut disampaikan Bupati Edi Berutu saat membuka rapat kerja Dinas Pendidikan dan Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka yang digelar di Balai Budaya di Sidikalang, Sabtu 2 September 2023. Acara ini dihadiri Kepala Balai Besar Guru Penggerak atau BBGP Sumatera Utara, Dr. Joko Ahmad Julifan, Penjabat Sekda Charles Bancin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi JW Purba, Bunda Literasi Dairi Romi Mariani Simarmata, para kepala sekolah SD hingga SMP, baik swasta dan negeri se-Kabupaten Dairi, dan para tenaga pendidikan se-Kabupaten Dairi. Di hadapan kurang lebih 100 orang peserta raker, Bupati menyampaikan bahwa mau tidak mau kita sudah masuk era revolusi industri 4.0 di mana tantangan akibat kemajuan zaman ini harus kita hadapi dan itu tidak terhindarkan. Dia mengatakan
tantangan akan kehadiran era revolusi industri ini harus bisa diantisipasi oleh guru yang notabene-nya lahir bukan di zaman tersebut. Tantangan bagi kita justru muncul dari rekan-rekan guru, bukan dari murid. Ini yang membuat saya khawatir, mampu tidak guru-guru beradaptasi dengan kemajuan ini? Kata Bupati bertanya. Informasi berikutnya, Bupati Dairi Dr. Edi Kelengate Berutu didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Iwan Taruna Berutu dan PLT Kepala Pusat Layanan Unit Terpadu Manarsar Marisi Halomoan Siburian menerima audiensi dari UKM Go Dairi di Gedung Plut Raja Ekuten Asah Ujung Van Kepas, Minggu 3 September 2023. Diketahui audiensi ini sehubungan dengan deklarasi dan juga bazar UKM Go Dairi yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 September di Plut Dairi. Ketua UKM Go Dairi, Nur Khalis, menyampaikan rasa bangga dan haru atas kepedulian Bupati Dairi kepada pelaku UMKM di Dairi. Kami sangat bangga atas kepedulian Bapak Bupati, juga pemerintah, karena telah mewadahi kami untuk beraudiensi. Saya beserta teman-teman UKM Go Dairi yang merupakan panitia pelaksana bazar ingin meminta pendapat dan arahan kepada Bapak Bupati atas terbentuknya organisasi yang dibentuk oleh para pelaku-pelaku UMKM di Dairi ini, juga dengan dilaksanakannya deklarasi dan bazar yang akan kami lakukan, ujarnya. Bupati Kabupaten Dairi, Dr. Edi Kelengate Berutu, menerima kehadiran perwakilan ID Consulting Representative Office dari Hans R. Newman Stiftung Indonesia atau HRNS Indonesia di ruang rapat Bupati Selasa 5 September 2023. Perwakilan HRNS Indonesia yang datang yakni George Timir, Mark Tinders, Denny Simangunsong, dan Nova Tarigan. Kehadiran HRNS Indonesia ini adalah kali kedua sejak kehadiran pertamanya di Mei tahun lalu, tepatnya Jumat 20 Mei 2022. Kehadiran tim perusahaan konsultan yang dimiliki HRNS yang berkantor pusat di Hamburg, Jerman, ini adalah membahas kelanjutan kerjasama yang sudah terbangun sejak tahun lalu untuk tahun 2024. Dalam pertemuan ini, Bupati Dairi Edi Berutu berharap komitmen yang sudah dibangun selama ini dalam rangka mengembangkan budidaya tanaman kopi agar semakin terkenal dengan kualitas yang mendunia, ditambah dengan dukungan dari beberapa perusahaan dan lembaga dari luar seperti HRNS Indonesia harus menjadi penambah semangat melakukan komitmen tersebut. Informasi terakhir, Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring terhadap tindak lanjut komitmen Pokja Bunda PAUD Dairi terhadap program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Kabupaten Dairi Selasa 5 September 2023. Tim yang turun dalam monitoring dimaksud adalah pengelola data mutu dan supervisi Timbul Butar-Butar dan disambut Bunda PAUD Dairi Romi Mariani Simarmata didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi JW Purba. Kepada tim monitoring, Bunda PAUD mengatakan untuk Kabupaten Dairi saat ini sudah terdapat 60 lembaga PAUD yang sudah terakreditasi. Program Satu Desa Satu PAUD diterapkan oleh Kabupaten Dairi sehingga telah banyak berdiri PAUD secara merata di setiap desa. Mendirikan PAUD adalah suatu investasi. Memaksimalkan jumlah partisipasi anak agar masuk PAUD sebelum masuk sekolah dasar adalah upaya yang kami lakukan, kata Romi Mariani. Guna memaksimalkan jumlah partisipasi anak masuk PAUD, pemerintah Kabupaten Dairi telah membentuk satu peraturan yang telah disahkan menjadi Perda tentang PAUD, di mana anak yang akan masuk sekolah dasar sebaiknya terlebih dahulu masuk ke PAUD. Demikian rangkuman informasi Pemkab Dairi selama sepekan. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Cup TV. Juan Jua, Horas, Maju Aja.